Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, hari ini kita dipertemukan kembali dalam kegiatan belajar mengajar dan kelihatan ruangan kelas sudah dalam kondisi bersih ya. Kemudian untuk memulai kegiatan belajar mengajar hari ini, silakan untuk dipimpin berdoa ya. Siapa ketua kelasnya di sini? Ya, silakan dipimpin untuk berdoa. Siap, sebelum kita bersama-sama dalam hati, berdoa dalam hati, mulai. Selesai memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman sekalian, untuk lebih meningkatkan motivasi belajar kalian, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Karena itu silakan bangun berdiri terlebih dahulu ya. Ya, kita nyanyikan bersama-sama ya. Terima kasih, silakan duduk kembali ya. Oke. Baik anak-anakku sekalian, mudah-mudahan dengan lagu wajib nasional tadi masih semangat dan menggugah nilai-nilai patriotisme kalian sebagai seorang pelajar ya. Nah, masih ingat bahwa minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang hak asasi manusia ya, yaitu definisi tentang hak asasi manusia. Nah, di antara kalian ada yang mengetahui apa itu arti hak asasi manusia? Ya. Ya, ada. Ya, boleh silakan kita. Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Oke, baik sekali. Kita berikan ada definisi lain tentang hak asasi manusia, yaitu diantaranya adalah hak berdati yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia. Hak ini sifatnya melekat dalam diri manusia dan istilahnya tidak bisa diganggu. Seiring dengan seseorang yang ada di dunia ini, berarti secara otomatis dia memiliki hak asasi manusia. Nah, oke. Baik, Bapak lihat semuanya hari ini hadir semua ya, jadi tidak usah Bapak absensi kembali. Dan apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang akan kita pelajari adalah tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Oke. Baik. Nah, kita masuk ke dalam kegiatan inti pembelajaran. Bentar Bapak tampilkan dulu poin-poinnya ya. Ya. Nah, ini ada kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ya. Ada gambar apa di sana?
Nah, barangkali ada yang bisa menafsirkan apa sih maksudnya? Ada palu, ada timbangan. Palunya palu siapa ini? Oke. Nah, oke. Ini secara apa namanya? Secara simbol menggambarkan tentang keadilan. Dan palu hakim menggambarkan apa? Hukum. Iya, memiliki ketetapan hukum putusannya seperti itu ya. Oke. Nah, berikutnya kita akan menuju ke tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, peserta didik menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nah, oke. Yang kedua, peserta didik bersikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan penuh tanggung jawab. Jadi yang pertama, kalian menghargai hak asasi manusia, terutama hak asasi orang lain ya. Karena hak asasi kita itu dibatasi oleh hak asasi orang lain. Nah, kemudian bersikap peduli, nah. Jangan sampai kita acuh tak acuh, tidak mau tahu dan tidak peduli dengan hak asasi orang lain. Nah, karena itu tadi, setiap hak asasi yang kita miliki dibatasi oleh hak asasi orang lain. Oke, dan terakhir, peserta didik mampu menganalisis dan menyaji kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia melalui tayangan teks, PowerPoint, dan video pembelajaran dengan tepat secara mandiri. Nah, oke. Selanjutnya, kasus pelanggaran hak asasi manusia. Terbaca dari belakang ya? Ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentunya sering mendengar dan melihat peristiwa-peristiwa seperti pembunuhan, perampokan, dan disertai dengan penyiksaan dan sebagainya ya. Nah, selain itu, mungkin saja kalian pernah melihat seorang pembantu rumah tangga yang dicaci maki oleh majikannya karena melakukan sebuah kesalahan. Nah, padahal kesalahan ini kadang-kadang tidak besar gitu, nah, tidak prinsipil kesalahannya, tetapi ya seperti itulah yang terjadi. Kemudian ada juga seorang siswa yang dihardik oleh teman-temannya. Ada kasus pembulian kan di sekolah kan? Ya, seringkali kita dengar, bukan hanya di sekolah kita yang mungkin pernah terjadi, tapi di sekolah lain. Nah, semua peristiwa itu merupakan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Oke, kita lanjutkan. Nah, setiap manusia pasti mempunyai hak asasi, ya. Akan tetapi hak asasi yang dimiliki oleh manusia dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk melanggar hak asasi orang lain. Akan tetapi dalam kenyataannya manusia suka lupa diri bahwa di sekitarnya terdapat manusia yang mempunyai kedudukan yang sama dengan dirinya. Ya. Namun dengan ketamakannya, manusia sering melabrak hak asasi sesamanya dengan alasan yang tidak jelas. Nah, apa contoh konkretnya? Pernah nggak kalian melihat di dalam suatu tayangan di televisi maupun di di jaring sosial media gitu ya? Ada seorang pengendara mobil yang melawan arah gitu kan? Ya, itu contoh kecil lah. Ya. Dan lain sebagainya masih banyak kita temui. Ya. Baik, terus berikutnya. Nah, ini kita sudah masuk pada pokok inti bahasan, yaitu pelanggaran HAM disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Nah, yang pertama adalah faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM itu sendiri ya. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah sikap egois atau terlalu mementingkan diri. Nah, sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya. Nah, kemudian seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar supaya haknya dapat terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Nah, apa contohnya? Pak, kalau misalkan bantuan BLT ya yang diberikan kepada rakyat, kemudian dia dengan istilahnya memaksakan diri untuk menerima bantuan langsung tunai, itu bisa melanggar hak orang lain tidak?
Iya. Demikian juga dengan pemaksaan tersebut ya bisa mengakibatkan orang yang berhak harusnya mendapatkan tetapi dia tidak mendapatkan karena haknya sudah diambil oleh orang lain. Oke. Nah, berikutnya ya. Yang keduanya adalah rendahnya kesadaran hak asasi manusia. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya ya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia. Ya. Lalu yang berikutnya yang ketiga, sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. Nah, apa itu diskriminasi? Ada yang tahu barangkali? Ya, diskriminasi. Oke, membeda-bedakan. Bagus sekali. Keputusan. Terus kita lanjutkan lagi. Ya. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri sendiri ya. Nah, sekarang faktor yang berikutnya adalah faktor eksternal. Ya. Yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat berbagai macam kekuasaan. Ya. Kekuasaan ini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak mempedulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran HAM. Nah, termasuk salah satu yang akan kita bahas nanti dalam kasus pelanggaran HAM berat, yaitu ketika aktivis buruh memperjuangkan hak-haknya sebagai seorang buruh untuk memperbaiki pendapatannya, pada akhirnya mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, bahkan akhirnya nyawanya terampas, ya, sehingga ditemukan dalam kondisi meninggal dan sangat tidak wajar meninggalnya. Ya. Oke. Terus berikutnya, ya, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Nah, aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku pelanggaran HAM tidak akan merasa jera karena mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM dan dapat menjadi contoh yang tidak baik. Hal ini dapat mendorong timbulnya pelanggaran HAM yang oleh masyarakat pada umumnya. Nah, apa contohnya kalau misalkan aparat penegak hukum tidak memberikan sanksi yang tegas kepada mereka yang melakukan pelanggaran HAM? Barangkali ada yang bisa memberikan contoh konkretnya? Ya, ada? Ya, pertanyaannya misalkan aparat penegak hukum tidak memberikan efek yang tegas terhadap pelaku pelanggar hak asasi manusia. Ada yang bisa memberikan contohnya? Contoh kasusnya. Ya, contoh kasusnya. Sehingga terkesan ada kesan nih, aparat penegak hukum kita tidak tegas terhadap pelaku pelanggar HAM. Nah. Ada? Ya, boleh, Sandi, silakan. Jadi dengan mereka menyepelekan gitu, Pak. Ya, menyepelekan akhirnya ya. Ini mereka menyepelekan karena tidak ada sanksi. Tidak ada sanksi yang tegas ya, akhirnya
atau sikap yang sekiranya memandang kepada penegak hukum itu bagaimana nak? Sebelah mata. Iya, sebelah mata seperti itu ya. Oke, kita berikan aplaus untuk Sandi. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, faktor eksternal yang berikutnya adalah penyalahgunaan teknologi. Nah, oke. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif. Berarti dengan demikian teknologi itu memiliki dua sisi. Ya, ada manfaat positif kalau kita mengambil sisi manfaatnya dari teknologi tersebut. Juga ada manfaat negatif kalau misalkan dipergunakan dengan tidak peruntukannya ya. Nah, atau tidak dengan bertanggung jawab penggunaannya. Nah, bahkan penyalahgunaan teknologi ini bisa memicu timbulnya kejahatan ya. Tentu kalian masih ingat atau pernah mendengar kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial ya. Contohnya ada seorang pelajar yang berteman di Facebook ya atau di jejaring sosial yang lain, kemudian berkenalan, bertemu di satu tempat, berjanjian, kemudian akhirnya dibawa pergi oleh rekan atau teman yang baru dikenalkan melalui jejaring sosial. Nah, tentu ini sangat disayangkan karena apa? Dampaknya sangat luar biasa akhirnya kalau dimanfaatkan untuk tindak kejahatan. Ya, demikian juga dengan transaksi elektronik. Nah, contoh konkretnya adalah ketika kita membeli sesuatu ya, kemudian dalam bahasa sekarang diterjemahkannya seperti cash on delivery ya, yaitu COD. Kemudian barangnya tidak sesuai barangkali kan, kadang-kadang seperti itu. Nah, dan customer kadang-kadang menyalahkannya kepada pihak kurir kadang-kadang ya, padahal kurir hanya hanya memberikan jasa saja gitu kan. Ya. Oke. Terus penjelasan berikutnya. Selain itu, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif. Misalnya munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. Ya, oke. Bapak akan menampilkan gambar yang pertama ilustrasi. Nah, ini termasuk juga. Barangkali ada yang bisa mengamati gambar apa ini? Tawuran. Demo. Unjuk rasa. Oke. Unjuk rasa atau demonstrasi ya, penyampaian pendapat di muka umum ya. Nah, kemudian berakhir bagaimana? Padahal dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa setiap keinginan untuk menyampaikan pendapat di muka umum itu apa? Iya, hak menyampaikan pendapat di muka umum itu dijamin oleh konstitusi. Ya. Kita boleh berserikat, berorganisasi, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, itu diatur dan ditetapkan dengan undang-undang. Sehingga undang-undang kita sudah mengatur dengan jelas kita punya hak untuk menyampaikan pendapat. Nah, seperti itu ya. Nah, ini penyampaian pendapat tetapi pada akhirnya berakhir ricuh karena aspirasi mereka mungkin tidak sesuai dan tidak ada yang mau menemui para demonstran ya. Nah, berikutnya lagi gambar yang akan kita tampilkan adalah, nah, bisa terlihat jelas tidak nih gambarnya nih? Di sana ada pabrik besar gitu kan, kemudian ada arus sungai ya, kemudian pabrik itu memproduksi sesuatu yang ya, kemudian limbah dari hasil sisa produksinya dibuang ke sungai. Sehingga bagaimana dampaknya? Betul sekali. Pencemaran lingkungan. Ini bagaimana, merugikan warga tidak? Nah, ini yang pada akhirnya melanggar hak asasi manusia. Kenapa? Karena keberadaan pabrik tersebut mencemari lingkungan. Ada hak untuk sehat kan bagi warga setempat kan ya, mendapatkan air yang bersih ya, untuk keperluan sehari-hari dan sebagainya. Ya, baik, kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya. Nah, ini masih tentang faktor eksternal ya. Yang keempat adalah kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi.
Kesenjangan menggambarkan terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok dalam kehidupan masyarakat. Pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Apabila hal tersebut dibiarkan, akan menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM, misalnya perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan pembunuhan. Nah, oleh karena itu, pendidikan ini sebagai pemutus mata rantai kemiskinan. Bapak menghimbau kepada kalian agar sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, ya, supaya nanti kelak suatu saat kalian mampu mewujudkan cita-cita kalian sesuai dengan keinginan masing-masing, ya. Gitu. Ya, baik, berikutnya. Nah, kita sudah sampai di kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, ya. Anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui bahwa Indonesia ini merupakan negara yang pernah berganti rezim kepemimpinan. Kita mengenal dari mulai Presiden Soekarno, ya, Presiden Soeharto. Presiden Soekarno dulu ditandai sebagai Orde Lama, ya. Kemudian Presiden Soeharto yang dinamai Orde Baru. Nah, kemudian setelah itu pergantian, ada fase atau ada zaman atau rezim reformasi. Nah, di reformasi inilah mulai terlihat, ya, bahwa kepemimpinan memiliki masa batasannya atau masa baktinya, gitu. Oke. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Di Indonesia, meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai HAM, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, namun pelanggaran HAM tetap selalu ada, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri. Pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan cerminan telah terjadi kelalaian atas pelaksanaan kewajiban asasi manusia. Padahal sudah sangat jelas bahwa setiap hak asasi itu disertai dengan kewajiban asasi, yaitu kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain dan kewajiban untuk patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi Undang-Undang tentang HAM adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Nah, itu ya. Oke, nah berikutnya Bapak akan tampilkan gambar terlebih dahulu. Nah, nanti akan kita bahas ini kasusnya, ya. Yang pertama kita lihat yang paling atas sebelah kiri adalah pemakaman Brigadir Joshua, ya, ya. Nah, nanti siapa itu Joshua, kalian nanti akan bisa menganalisa kasusnya melalui tayangan video. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah aktivis buruh yang tadi Bapak sampaikan di awal, yaitu Marsina, ya. Ya. Kemudian yang sebelah kiri bawah itu adalah almarhum Munir, ya. Beliau juga aktivis dari Kontras, Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan. Dan yang keempat, yang sebelah kanan, ini adalah kasus pembunuhan menggunakan kopi, ya, ya, yaitu dengan sianida, racun sianida. Ya. Oke, nah dari tayangan gambar ini, Bapak harapannya kalian bisa menganalisa nantinya, termasuk juga dari tayangan video, sehingga nanti bisa melihat apa penyebab dari pelanggaran HAM yang terjadi. Oke. Nah, berikutnya adalah kasus Marsina. Ya. Tadi sudah Bapak sampaikan di awal kasus Marsina, kemudian kasus Brigadir Joshua, kemudian kasus Munir dan kasus dari sianida atau Mirna, ya. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum Bapak lanjutkan ke tayangan video, nah ini Bapak tampilkan dulu gambarnya. Ini ya gambar Marsina lebih rinci. Marsina, aktivis buruh. Kemudian yang gambar berikutnya adalah Munir Said Thalib, nama lengkapnya. Kemudian yang berikutnya ada lagi. Nah, ini Brigadir Joshua. Kebetulan foto yang di bawah itu sudah dalam kondisi sudah meninggal. Yang di atas masih dalam posisi sedang gagah-gagahnya, ya.
sedang menjabat sebagai seorang brigadir kepolisian. Kemudian yang berikutnya adalah kasus pembunuhan Mirna, ya, Iwayan Mirna Solihin nama lengkapnya ya. Siapa nih yang membunuh namanya? Jessica Woso. Ya. Oke. Nah, ini lebih jelasnya lagi. Ini ya. Iya, ini Mirnanya yang menjadi korbannya. Luar biasa ya. Nah, baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan dengan membentuk kelompok terlebih dahulu ya. Nanti setelah itu kita akan menyimak tayangan video. Oleh karena itu silakan duduknya berhadapan-hadapan karena sudah disesuaikan. Silakan duduknya membentuk setengah lingkaran ya. Tinggal dibalik aja kursinya yang sebelah sana. Ya. Ya, baik, Bapak akan bagikan lembar kerja peserta didiknya. Ini satu kelompok satu. Nanti kalian mendiscovery, menemukan, mengeksplorasi dan menganalisis kasus berdasarkan tayangan video yang nanti akan Bapak sajikan ya. Silakan diterima dulu. Ya. Silakan. Nanti ditulis nama anggota kelompoknya masing-masing ya. Ya. Nah, ini nak, silakan. Ya. Kita akan menyimak dulu dari mulai kasus kematian Marsinah dulu ya. Selamat menyaksikan. Siapa yang berani vokal pada masa pemerintahan Orde Baru harus bersedia menerima resikonya. Salah satunya adalah seorang wanita pemberani asal Nganjuk yang bernama Marsinah. Beliau ditemukan tewas di hutan Lilungan, sebuah hutan di kawasan Nganjuk, Jawa Timur. Siapa Marsinah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Air Channel dalam playlist Penolak Lupa. Siapa yang berani vokal pada masa pemerintahan Orde Baru? Tidak ada warga Indonesia ataupun politikus sendiri yang berani melontarkan aspirasi, apalagi ia adalah seorang wanita. Adapun mereka yang berusaha untuk mengkritik ataupun berniat untuk tidak setuju harus bersedia menerima resikonya. Apa itu? Hilang karena mati atau dipenjara tanpa peradilan yang jelas. Banyak sekali contoh dari peristiwa tersebut. Salah satunya adalah seorang wanita pemberani asal Nganjuk yang bernama Marsinah. Siapa Marsinah ini? Apa yang terjadi pada wanita kelahiran Lundo 10 April 1969? Dan bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut? Inilah Penolak Lupa, episode mengenai Marsinah, seorang wanita pemberani di zaman Orde Baru. Marsinah adalah seorang buruh dari PT Catur Putra Surya (CPS), sebuah perusahaan teknologi yang terletak di Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Pekerjaan sehari-harinya di pabrik tersebut sebagai operator mesin bagian injeksi. Beliau ditemukan tewas di hutan Lilungan, sebuah hutan di kawasan Nganjuk, Jawa Timur. Marsinah meninggal pada usia yang cukup muda, yaitu 24 tahun. Kita tarik mundur pada 1 bulan jelang kematian Marsinah. Saat itu, Presiden kedua Indonesia Soeharto telah menghadiri pertemuan hak asasi manusia di
Thailand. Dalam forum tersebut, Soeharto menyatakan RUU Hak Asasi Manusia yang dicanangkan PBB tidak bisa diterapkan di negara-negara Asia. Jenderal Tan Besi itu menjelaskan, di Asia, warga tidak bisa bebas mengkritik pemimpinnya, beda dengan budaya yang berasal dari Barat. Pemerintah juga melakukan intervensi untuk memonitor dan mengatur segala protes buruh dengan berbekal perangkat surat keputusan Bakorostanas dan keputusan Menteri Tenaga Kerja, di mana jika ada perselisihan antara buruh dengan pengusaha, maka akan ditengahkan dan diselesaikan oleh militer. Tak heran jika pada zaman kritis tersebut, para pekerja yang kritis dan mencolok harus kuat menghadapi intimidasi dan penangkapan. Dan hasil penengahan masalah yang terjadi telah menguntungkan pihak pengusaha. Dengan kondisi seperti itu, Marsina sama sekali tidak mengenal takut dan terus saja aktif mencari keadilan untuk dirinya dan rekan-rekan buruh lainnya. Berawal pada tahun 1993, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan surat edaran Gubernur KDH tingkat 1 Jawa Timur nomor 50/92 yang isinya meminta agar para pengusaha menaikkan gaji pokok buruh sebesar 20%. Sebagaimana berdasarkan surat Permen nomor 50/Jawa Timur hanya berkisar di angka Rp1.700 per bulan. Himbauan tersebut tentunya disambut dengan senang hati oleh para buruh, namun tidak di sisi pengusaha. Tentu saja mayoritas pengusaha tidak setuju dengan kenaikan gaji itu, termasuk PT CPS, tempat Marsina bekerja. PT CPS yang hanya mau menaikkan upah tunjangan pun berusaha melakukan negosiasi dengan para karyawan. Karyawan tahu apa minta perusahaan itu. Negosiasi antara buruh dengan perusahaan mengalami kebuntuan. Karena itu, buruh PT CPS menggelar mogok kerja pada 3 Mei 1993. Marsina dan kawan-kawan membawa 12 tuntutan hak karyawan, mulai dari menuntut hak kenaikan 20% gaji pokok hingga pembubaran SPSI, yang pada waktu itu serikat pekerja ini terlalu disetir oleh pemerintahan Orde Baru. Saat aksi mogok hari pertama, 3 Mei 1999, Yudo Prakoso, koordinator aksi, ditangkap dan dibawa ke kantor Koramil. Yudo diinterogasi militer karena mengkoordinir pemogokan dan melakukan protes dengan cara seperti PKI. Keesokan harinya, pada 4 Mei 1993, aksi mogok kerja kembali digelar. Kali ini, pihak manajemen perusahaan bersedia bertemu dengan perwakilan buruh. Walaupun saat itu situasi sempat memanas karena pabrik telah dijaga oleh aparat keamanan dan satpam pabrik, negosiasi pun dilakukan. Sebanyak 15 orang perwakilan buruh PT CPS termasuk Marsina mengajukan tuntutan dalam perundingan yang antara lain dihadiri oleh wakil dari Kanwil Depnaker Sidoarjo, Kansospol Sidoarjo, DPC SPSI setempat, serta jajaran Muspika seperti Kapolsek serta dan Ramil Sidoarjo. Dari negosiasi tersebut, hasilnya 11 dari 12 tuntutan para buruh akhirnya dikabulkan. Hanya tuntutan pembubaran SPSI yang tidak bisa dikabulkan karena di luar kewenangan perusahaan. Setelah negosiasi berjalan mulus, mestinya semua masalah telah selesai. Namun kenyataannya sejarah berkata lain. Berdasarkan kronologi yang dirangkai Komite Solidaritas untuk Marsina, di hari yang sama pada 4 Mei 1993, Yudo Prakoso melalui surat pemanggilan kembali harus menghadap ke kantor Koramil. Keesokan harinya atau pada tanggal 5 Mei 1993, 12 buruh mendapat surat yang sama. Mereka diminta hadir ke kantor Kodim Sidoarjo menghadap Asih Intel Kapten Sugeng. 13 buruh itu dikumpulkan dalam satu ruangan di ruang data Kodim Sidoarjo oleh seorang perwira seksi Intel Kodim bernama Kamadi. Tanpa basa-basi, Kamadi meminta Prakoso dan 12 buruh lainnya mengundurkan diri dari PT CPS. Alasannya, tenaga mereka sudah tidak dibutuhkan oleh perusahaan. Kamadi dan Sugeng menyiapkan surat pengunduran diri yang menyatakan 13 buruh itu telah melakukan rapat ilegal untuk merencanakan tuntutan dan aksi mogok kerja. Mereka dianggap telah menghasut buruh lainnya untuk ikut protes. Tindakan mereka ini dianggap sebagai tindakan kelompok PKI, sebuah stigma yang biasa diberikan pada masa Orde Baru saat itu untuk orang-orang yang mengikuti aksi demonstrasi atau orang yang dianggap mengganggu stabilitas keamanan nasional. Berada dalam tekanan, akhirnya 13 buruh itu terpaksa menandatangani surat pengunduran diri. PHK itu tidak dilakukan oleh pihak perusahaan, melainkan oleh pihak militer.
Selepas maghrib, Yudi Astono selaku kepala pabrik PT CPS Porong dan Mutiari selaku kepala bagian personalia mendatangi Kodim Sidoarjo. Keduanya bertemu 13 buruh yang akan di PHK dan langsung menyelesaikan urusan administrasi serta pesangon mereka. Berdasarkan laporan lembaga studi dan advokasi masyarakat, saat mengetahui 13 temannya berada di Kodim dan dipaksa mengundurkan diri, emosi Marsina memuncak. Sepulang bekerja di pabrik, dia kemudian menyusul rekan-rekannya ke Kodim bersama teman-teman kerja lainnya. Namun Marsina gagal menemui mereka. Pihak aparat menyebutkan jika teman-teman pernah dipulangkan sebelumnya. Selesai dari Kodim, Marsina bersama rekan-rekannya kembali melanjutkan mencari 13 rekan mereka yang telah mengundurkan diri tersebut, dan mereka berhasil menemukan 4 orang di antaranya. Marsina pun kemudian mengajak mereka semua untuk melakukan pertemuan di teras kontrakannya untuk membahas hasil negosiasi yang telah terjadi serta pengunduran diri secara paksa yang dialami 13 rekannya tersebut. Dalam pertemuan itu, Marsina mengungkapkan bahwa perjuangan sudah selesai dan gaji telah dinaikkan. Kemudian Marsina menitip kepada rekan-rekannya untuk bekerja dengan baik lagi. Setelah membahas masalah negosiasi, Marsina kemudian segera meminta salinan surat pengunduran diri dari teman-temannya dan surat kesepakatan dengan manajemen PT CPS sebelumnya. Aku akan menuntut Kodim dengan bantuan saudaraku yang ada di Surabaya, ungkap Marsina. Pertemuan itu pun selesai pada pukul 10 malam. Marsina pun pamit makan malam, sementara rekan-rekannya kemudian pamit pulang masing-masing. Di sanalah terakhir kali pertemuan rekan-rekan buruh dengan Marsina. Sejak saat itu, Marsina tak terlihat lagi. Rekannya sesama buruh kebingungan karena sang aktivis pemberani ini menghilang tanpa kabar dan jejak. Jangankan di rumah kontrakan, buruh yang dikenal rajin itu juga tak terlihat di tempat kerjanya. Beberapa rekan lainnya menyangka Marsina pulang kampung untuk menemui koleganya yang bekerja di Kejaksaan Surabaya. Hingga pada tanggal 8 Mei 93 pagi hari, Marsina ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di sebuah hutan jati Wilangan, Dusun Jegong, Desa Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur. Lokasinya tak jauh dari jalan provinsi yang menghubungkan Nganjuk dan Madiun. Sekujur jenazah Marsina penuh dengan luka. Pergelangannya lecet, tulang panggulnya hancur, dan di sela pahanya ada bercak darah. Pada bagian yang sama menempel kain putih yang berlumuran darah. Jasad Marsina dievakuasi ke rumah sakit umum daerah Nganjuk dan dilakukan otopsi. Hasil visum et repertum menunjukkan adanya luka robek yang tidak teratur sepanjang 3 cm dalam tubuh Marsina. Luka itu menjalar mulai dari dinding kiri lubang kemaluan sampai ke dalam rongga perut. Setelah dimakamkan, tubuh Marsina diotopsi kembali. Visum kedua dilakukan oleh tim dokter dari RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Menurut hasil visum, tulang panggul bagian depan hancur, tulang kemaluan kiri patah dan tepi-tepi, tulang kemaluan kanan pun ikut patah, tulang usus kanan patah sampai terpisah, tulang selangkangan kanan patah seluruhnya, labia minora kiri robek dan ada serpihan tulang. Ada juga luka di bagian dalam alat kelamin sepanjang 3 cm, juga pendarahan di dalam rongga perut. Kabar ditemukannya Marsina dalam kondisi tak bernyawa membuat seluruh buruh PT CPS kaget. Dan tentang kejadian yang mengawali terbunuhnya Marsina membuat banyak pihak meyakini dia dibunuh atas aktivitasnya membela kaum buruh. Kematian Marsina tak lagi dilihat sebagai pembunuhan biasa, tak sekedar menjadi isu di Sidoarjo atau Jawa Timur. Pembunuhan Marsina kemudian menjadi sorotan publik tanah air yang bermuara pada desakan terhadap aparat keamanan untuk membongkar kasus ini. Di akhir September 1993, pemerintah membentuk tim terpadu Bapores Tanasda, Jawa Timur untuk menyidik kasus pembunuhan Marsina. Hanya dalam hitungan hari setelah dibentuk, tanpa diketahui publik, 9 petinggi dan karyawan PT CPS ditangkap secara diam-diam pada awal Oktober oleh tim terpadu. Mereka adalah Yudi Susanto, pemilik PT CPS, Yudi Astono, memimpin pabrik PT CPS Porong, Suwono, kepala satpam PT CPS Porong, Suprapto, seorang satpam dari PT CPS Porong, Bambang Wuryantoyo, pengawas PT CPS Porong, Widaya, karyawan dan sopir PT CPS Porong, Ahmad Sutiono Prayogi, satpam dari PT CPS Porong, Karyono Wongso alias Ayub, kepala bagian produksi PT CPS Porong. Termasuk di dalamnya Mutiari, kepala bagian personalia PT CPS Porong, yang menjadi satu-satunya perempuan yang ditangkap. Selain 9 orang itu, tim terpadu juga menahan Komando Rayon Militer dan Ramil Porong,
Kapten Kusairi yang dianggap mengetahui kejadian tetapi tidak melaporkan pada atasannya. Mereka semua dituduh bersekongkol, memerkosa, menganiaya, dan membunuh Marsina. Baru 18 hari kemudian, akhirnya diketahui mereka sudah mendatangi tahanan Polda Jatim dengan tuduhan terlibat pembunuhan Marsina. Hasil penyidikan polisi ketika menyebutkan Suprapto, petugas keamanan PT CPS Porong, menjemput Marsina dengan motornya di dekat rumah kontrakan. Dia kemudian dibawa ke pabrik, lalu dibawa lagi dengan susuk Heri putih ke rumah Heri Susanto di Jalan Puspita, Surabaya. Setelah 3 hari Marsina disekap, Suwono, satpam CPS ini kemudian mengeksekusinya. Semuanya ditetapkan sebagai tersangka dan diseret ke meja hijau. Persidangan pun kemudian digelar di Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Pengadilan Negeri Surabaya. Dari catatan yang ada, diketahui jalannya persidangan kasus Marsina dipenuhi banyak drama dan kejanggalan. Mulai dari pencabutan BAP, bantahan kesaksian, minimnya saksi yang mengetahui kejadian, kentalnya keterlibatan aparat militer, ketatnya pengamanan di ruang sidang, hingga aksi buka baju dari terdakwa menjadi catatan dari persidangan tersebut. Yang juga mengherankan, selama proses persidangan tak pernah terungkap siapa pertama kali yang menemukan jasad Marsina di hutan Jatiwilangan. Akhirnya para terdakwa dinyatakan pengadilan bersalah dalam kasus ini. Satu persatu mereka dijatuhi vonis. Yudi Susanto divonis 17 tahun penjara, sedangkan Mutiari dihukum 7 bulan karena dianggap hanya mengetahui rencana pembunuhan. Sedangkan sejumlah staf PT CPS lainnya dihukum berkisar 4 hingga 12 tahun. Pidana penjara selama 7 bulan. Tidak puas dengan hukuman itu, para terdakwa kemudian mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya. Di tingkat ini, Yudi Susanto dibebaskan, sedangkan vonis terdakwa lainnya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya. Untuk mendapatkan keadilan, 9 terdakwa lainnya mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Abdul Muhim Idris, dokter dari instalasi kedokteran kehakiman, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, turut ambil bagian sebagai saksi ahli. Dalam persidangan ini, dia memaparkan kejanggalan barang bukti, kesaksian dan hasil visum. Menurutnya, visum pertama tak sesuai standar pemeriksaan jenazah karena hanya bersifat parsial. Dalam bukunya bertajuk Indonesia X-Files 2013, Idris mengungkapkan bahwa barang bukti proses peradilan berupa balok sangatlah janggal. Ukuran balok yang digunakan untuk menyodok bagian genital tubuh Marsina tak sesuai dengan besar luka pada korban, yakni 3 cm. Dan penegasan dalam saksi ahli ini adalah ketika Idris menegaskan bahwa pendarahan bukan penyebab kematian Marsina, melainkan tembakan senjata api. Lihat lubang kecil dengan kerusakan yang masif, apalagi kalau bukan luka tembak, ungkap Idris dalam tayangan Mata Najwa X-Files edisi 18 September 2013. Melihat lubang kecil dengan kerusakan yang masif, apakah bukan luka tembak? Jadi dimasukkan dalam rongga kemaluannya pistol dan ditembakkan, Pak. Hampir 2 tahun setelah ditemukannya jasad Marsina di hutan Jatiwilangan, tepatnya pada 3 Mei 1995, Majelis Hakim Kasasi membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan atau bebas murni. Para terdakwa terbukti melakukan perencanaan dan membunuh Marsina. Putusan inilah yang meyakinkan banyak pihak bahwa sejak awal penyidikan kasus ini memang sudah kental dengan aroma rekayasa. Dalam fakta lain terungkap, setelah tersangka yang diinterogasi dipaksa mengaku telah membuat skenario dan menggelar rapat untuk membunuh Marsina. Bahkan berbagai sumber dan bukti lain mengungkapkan saat penangkapan petinggi dan karyawan PT CPS telah dibumbui tindakan kekerasan. Laporan yang diterbitkan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat bertajuk ke arah ratifikasi konvensi anti penyiksaan. Kajian kasus-kasus penyiksaan belum terselesaikan tahun 1995. Satpam dan pihak manajemen PT CPS itu disekap selama 18 hari di Polda Brawijaya. Tak ada satupun keluarga mereka yang mengetahuinya. Bambang Wuryantoyo disiksa dan ditelanjangi. Kemaluannya disetrum berulang kali. Saat interogasi, kakinya ditindih oleh kaki ninja. Kemaluan dan perutnya disuntik rokok. Di salah satu kamar mandi, seorang petugas militer kencing di dalam kayu. Kemudian Suprapto, satpam PT CPS ini dipaksa meminum air kencing tersebut. Alat kelaminnya direbuk pakai seikat sapu lidi dan kemudian disedot. Mulut Suprapto disumpal celana untuk meredam jeritannya saat disiksa.
Rekan Suprapto yang juga berprofesi sebagai satpam, Ahmad Sutiono Prayogi, tidak bisa mengunyah makanan selama 5 hari sebab aparat telah merontokkan dirinya. Mutiari satu-satunya wanita yang mengalami kekerasan verbal. Mutiari diancam akan ditelanjangi dan disetruk. Ia juga diperdengarkan serta diperlihatkan orang lain yang sedang disiksa. Penyiksaan itu menyebabkan Mutiari kehilangan bayi yang sudah dikandungnya selama 3 bulan. Ia keguguran saat itu. Tujuan dari seluruh penyiksaan yang rutin itu adalah agar para satpam dan manajemen PT CPS itu mengaku telah merencanakan pembunuhan Marsina. Seluruh terdakwa dibebaskan, tapi siapa pembunuh Marsina hingga kini tak pernah terungkap di pengadilan. Persidangan dimaksudkan untuk mengaburkan tanggung jawab militer atas pembunuhan itu, tulis Amnesty International dalam laporannya. Indonesia, kekuasaan dan impunitasih hak asasi manusia di bawah Orde Baru. Hingga kini kematian Marsina tetap menjadi misteri. Terima kasih telah menyaksikan Menolak Tumpah dari Adi Channel. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, centang notifikasinya, serta like dan bagikan video ini agar kerabat-kerabat Anda mengetahui seberapa besar dan beraninya perjuangan Marsina dalam menegakkan hak asasi manusia untuk kaum buruh. Barusan kita sama-sama menyimak ya tentang kronologis kematiannya Marsina yang luar biasa mengerikan kan ya. Nah nanti harapannya kelompok yang sudah memilih Marsina sebagai topik analisanya silakan untuk bisa menganalisis kemudian menyampaikan hasil temuannya baik berdasarkan tayangan video maupun dari kajian literatur yang nanti akan kalian lakukan melalui gadget kalian atau gawai kalian. Baik, berikutnya kita akan ke tayangan video kasusnya Munir ya. Nah. 13 tahun berlalu, kasus kematian aktivis hak asasi manusia di Indonesia, Munir Said Talib, masih menjadi misteri. Siapa sebenarnya otak di balik pembunuhan Munir? Kami ajakkan untuk melihat kembali kronologi kasus Munir ini. Ya, seperti kita ketahui bahwa semasa hidup Munir dikenal sebagai aktivis yang kerap membela nasib rakyat kecil. Ia merupakan pendiri LSM Kontras yang sering bersikap proaktif untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Namun, pada tanggal 7 September 2004 yang lalu menjadi awal perjalanan kasus yang hingga kini belum juga terkuak. Munir meninggal di dalam pesawat yang menuju Amsterdam, Belanda dengan menggunakan pesawat Garuda nomor GA974 dan sedianya Munir berencana untuk kuliah di Universitas Utrecht yang ada di sana. Dan Munir meninggal dalam usia 39 tahun. Dan berlanjut ke 12 September 2004. Jenazah Munir dimakamkan di TPU Sisir, Kota Batu, Jawa Timur, di mana sebelumnya jenazah diterbangkan dari Belanda dan sempat transit di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Lalu selanjutnya, 11 November 2004, pada tanggal inilah institusi forensik Belanda membuktikan bahwa Munir meninggal akibat racun arsenik dengan dosis yang cukup fatal. Berlanjut ke 18 Maret 2005, di mana Mabes Polri ini akhirnya menetapkan Polikarpus Budihari Priyanto, seorang pilot maskapai Garuda Indonesia, sebagai tersangka pembunuh Munir, dan ia pun ditahan di rumah tahanan Mabes Polri. Dan berlanjut ke 5 April 2005, Polri menetapkan ada dua tersangka, yakni dari kru Garuda yang ditetapkan menjadi tersangka oleh Polri, di mana di sini ada Udi Irianto, ia adalah kru dari Pentri, dan juga Yeti Susmiati yang merupakan adalah pramugari yang pada saat itu bekerja di Garuda Indonesia dan memang bertugas di atas pesawat. Dan kita berlanjut pada tanggal 23 Juni 2005, di mana rekonstruksi kematian Munir ini dilakukan secara tertutup di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Namun rekonstruksi ini dilakukan secara tertutup dan alasannya semata-mata demi kepentingan pelancaran dari jalannya proses rekonstruksi. Padahal istri dari Munir sendiri meminta agar kasus tersebut ataupun rekonstruksi tersebut dilakukan secara terbuka sehingga bisa diketahui bagaimana proses rekonstruksi itu sendiri berjalan. Dan kita berlanjut pada tanggal 9 Agustus 2005. Polikarpus didakwa melakukan pembunuhan berencana dan motifnya dalam membunuh Munir adalah demi menegakkan NKRI karena Munir dinilainya banyak mengkritik pemerintah. Dan dalam kasus ini, nama mantan Deputi 5 Badan Intelijen Negara (BINN) ini
juga sempat terseret ia menyangkal punya hubungan dengan Polikarpus. Namun pengadilan memvonis Mudi bebas murni hingga tingkat Mahkamah Agung. Dan pada tanggal 12 Desember 2005, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhi hukuman 14 tahun penjara kepada Polikarpus dan ia dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Munir dengan cara memasukkan racun arsenik ke dalam mie goreng yang disantap Munir saat penerbangannya menuju Singapura karena ada pesawat darurat. Dan kembali pada tanggal 27 Maret 2006, hal ini juga dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, di mana dengan tetap menghukum Poli sebanyak 14 tahun penjara. Dan tentunya hal ini ternyata justru berbeda dilakukan oleh Mahkamah Agung, di mana 3 Oktober 2006 begitu MA menyatakan bahwa Polikarpus ini tidak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Munir dan Poli hanya terbukti bersalah menggunakan surat dokumen palsu untuk perjalanannya. Selanjutnya kita ke tahun 2007, tepatnya pada tanggal 25 Januari, di mana Kejaksaan lantas mengajukan peninjauan kembali atas kasus ini. MA pun akhirnya mengabulkan dan Polikarpus divonis 20 tahun penjara. Selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2010, MA mewajibkan Garuda Indonesia ini memberikan ganti rugi kepada Suciwati, yakni istri Munir, lebih dari 3 miliar rupiah. Selanjutnya pada tanggal 28 November 2014, Polikarpus dinyatakan bebas bersyarat. Total Poli mendapatkan remisi berlimpah, yakni ada 4 tahun, 6 bulan, dan juga 20 hari. Lalu 10 Oktober 2016, penggiat HAM pun tidak tinggal diam. Kontras pada 10 Oktober 2016 mengajukan sengketa informasi hasil penyelidikan TPF kasus Munir kepada Komisi Informasi Publik, dan Kontras meminta pemerintah untuk mengungkap secara utuh hasil penyelidikan tersebut. Dan permintaan ini dikabulkan oleh Komisi Informasi Publik. Selanjutnya, di bulan yang sama, tepatnya 13 Oktober 2016, Presiden Joko Widodo meminta Jaksa Agung HM Prasetyo untuk kembali mengusut kasus Munir, di mana kasus ini sudah berjalan sejak tahun 2016, berarti sekitar 12 tahun. Ini menurut Presiden Joko Widodo yang meminta Jaksa Agung HM Prasetyo untuk mengusut kasus Munir karena sudah cukup lama kasus ini bergulir dan sampai saat ini belum diketahui siapa sebenarnya otak di balik hal ini sendiri. Dan pada 13 Juni 2017, Mahkamah Agung menyatakan bahwa merujuk kepada usulan ataupun putusan PT-UN yang memutuskan bahwa dokumen tidak dikuasai oleh Kemensesnek tidak berkewajiban untuk mencari dokumen tersebut, dan MA pun akhirnya menolak perkara tersebut. Itu tadi perjalanan singkat kasus Munir yang hingga saat ini belum juga terungkap siapa sebenarnya otak di balik kasus pembunuhan terhadap aktivis HAM tersebut. Barusan kita simak ya kronologi misteri kematian Munir, dan kalian bisa nanti menarik analisa kalian tentang kasus kematian Munir dari mulai beliau perjalanan menuju Amsterdam untuk melanjutkan studi ke University of Utrecht ya, untuk melanjutkan program S2 atau Magister di bidang hukum. Dan kalian juga bisa melihat apa penyebab dari kematian Munir dan bisa menganalisa tujuannya apa sampai Munir harus dihilangkan ya, seperti itu. Kita lanjutkan ke kronologi kematian Brigadir Joshua ya. Kelompok siapa ini? Ya, baik. Kita simak sama-sama ya. Dari kasus pembunuhan Brigadir Joshua perlahan mulai tersusun. Pada Senin kemarin, rekaman CCTV yang menunjukkan jejak Joshua masih hidup sebelum ia ditembak diputar kembali di persidangan. Rekaman CCTV yang hampir saja dilakukan oleh Ferdi Sambo dan para terdakwa obstruction of justice karena jadi bukti penting dari tindakan kejahatan menghilangkan nyawa manusia. Kita simak saudara, berdasarkan rekaman CCTV dari Pos Satpam Kompleks Duren 3, ada 2 rombongan mobil yang bergerak menuju TKP Rumah Dinas Duren 3 pada 8 Juli yang lalu. Rombongan pertama saudara adalah di mobil Lexus hitam yang membawa Putri Chandrawati, korban Joshua Huta Barat. Ada juga terdakwa Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan juga Richard Eliezer. Disusul kemudian dengan mobil yang membawa Ferdi Sambo. Saat itu, tujuan rombongan ini ke Duren 3 adalah dalam rangka isolasi mandiri setelah dari Magelang. Bisa
isolasi mandiri yang ternyata adalah modus untuk membawa Yosua ke TKP Duren 3 untuk dieksekusi. Selanjutnya, kita lihat bersama dari rekaman CCTV Pos Satpam Duren 3 ini, saudara, terlihat mobil rombongan Putri Chandrawati dan Yosua tiba di rumah dinas Duren 3 pada pukul 17.06 waktu Indonesia bagian Barat. Terlihat, saudara, Yosua dengan kaos putih keluar dari mobil dan tampak berkoordinasi dengan ART Diryanto. Ada juga terdakwa Ricky Rizal yang berada di kursi kemudi. Lalu terlihat Putri Chandrawati ini keluar dari dalam mobil, saudara. Putri kemudian berjalan dan masuk ke dalam rumah Duren 3. Terlihat pula Yosua tampak bolak-balik menuju rumah dan juga mobil. Kita lihat bersama. Dan selanjutnya, saudara, beberapa menit kemudian terlihat mobil yang berisi Ferdy Sambo tiba di Duren 3. Ini dia mobilnya. Mobil Ferdy Sambo sempat terhenti di depan rumah, namun rupanya Sambo tak turun di depan rumah Duren 3. Sambo ternyata baru turun saat mobil berhenti beberapa meter dari gerbang rumah. Di rekaman CCTV ini, saudara, terlihat ajudan Ferdy Sambo yakni Azan Romer berdiri di belakang mobil. Dan selanjutnya, sebelum masuk ke rumah Duren 3, diduga pistol terdakwa Ferdy Sambo jatuh. Saat pistol Sambo ini jatuh, keluar dari mobil. Dalam rekaman CCTV ini terlihat ajudan Ferdy Sambo, kita simak bersama. Nah, ini dia, langsung berlari menuju mobil Ferdy Sambo untuk membantu mengambil pistol milik Ferdy Sambo. Meski tertutup mobil, momen inilah yang kemudian dijelaskan oleh Azan Romer sebagai saksi beberapa waktu yang lalu saat pistol Ferdy Sambo jatuh. Setelah mengambil pistol, saudara, kita simak lagi. Ferdy Sambo kemudian menuju ke rumah Duren 3, di mana TKP pembunuhan atau penembakan Yosua dengan dikawal oleh Azan Romer. Ini dia masuk ke dalam rumah. Dan selanjutnya, saat Sambo tiba di rumah Duren 3, juga terekam momen yang krusial. Apa momennya? Ini dia, momen yang memperlihatkan Yosua masih bernyawa sesaat setelah Sambo tiba di lokasi Duren 3. Ini adalah Ferdy Sambo dan juga Azan Romer yang saat itu langsung masuk ke TKP Duren 3. Kita simak bersama. Setelah ini, nah ini dia visualnya, di mana kita lihat bersama adalah momen yang memperlihatkan Yosua masih bernyawa sesaat setelah Ferdy Sambo tiba di lokasi Duren 3. Yang kali ini adalah visual Yosua. Meski hanya terlihat kepalanya saja, namun terlihat Yosua tengah berjalan dan diduga ini adalah momen saat Yosua tengah dipanggil ke dalam rumah Duren 3. Penampakan Yosua yang masih hidup kala itu saat Sambo tiba di rumah Duren 3 inilah yang kemudian sempat membuat geger Arif Rahma Arifin, Cukutranto dan juga Baikuni Wibowo. Karena hal ini berbeda dengan cerita awal Sambo yang menyatakan jika terjadi tembak-menembak sebelum dirinya tiba di lokasi Duren 3. Selanjutnya, saudara, kita simak lagi rekaman CCTV. Lalu beberapa menit setelah Ferdy Sambo masuk ke dalam Duren 3, CCTV merekam visual ajudan Azan Romer yang tiba-tiba berlari. Ini dia, Romer dan juga Kodir tiba-tiba berlari diikuti oleh asisten rumah tangganya. Romer bahkan terlihat berlari masuk ke dalam Duren 3. Visual berlarinya para ajudan ini diperkirakan adalah momen saat terjadi penembakan Brigadir Yosua dan saat Ferdy Sambo menembakkan senjata ke arah dinding. Dan usai peristiwa itu terlihat Kodir, asisten rumah tangga, mempersiapkan mobil dan masuk ke dalam rumah. Ini dia visualnya yang kami lihat ini. Kemudian Putri Chandrawati yang terekam CCTV mengenakan pakaian berwarna biru, saudara. Ini dia visualnya, kita lihat bersama. Ini adalah asisten rumah tangga Ferdy Sambo, ada Kodir dan juga beberapa. Ada juga, nah ini dia Putri Chandrawati yang terlihat memakai pakaian warna biru, terlihat diantar oleh Kodir masuk ke dalam mobil. Kita lihat bersama, saudara, visual selanjutnya. Yang Anda lihat adalah mobil yang ditumpangi Putri Chandrawati. Kita lihat bersama, meninggalkan lokasi TKP Duren 3 untuk menuju rumah Saguling. Peristiwa ini, saudara, terjadi usai penembakan terhadap Brigadir Yosua pada 8 Juli 2022. Sementara mengenai tembakan
asisten rumah tangga Sambo, Irianto alias Kodir, mengaku mendengar lebih dari 3 kali letusan saat penembakan Yosua. Namun saudara, Kodir takut untuk mengecek situasi karena melihat ada Romer dan juga Yogi yang panik kala itu. Mendengar suara tembakan, mendengar. Dari mana saudara mendengar? Dari luar, dari luar. Ada saudara mendengar teriakan, hanya suara letusan itu. Beberapa kali letusan yang saudara dengar. Lebih dari 3 kali saudara tidak berniat atau terdorong keinginan saudara untuk mengetahui apa sih yang terjadi. Ini saudara cuek saja, takut. Kenapa saudara takut? Karena orang yang panik juga ikut panik. Asisten rumah tangga Verdi Sambo, Kodir, mengaku memang mendengar lebih dari 3 kali letusan senjata api. Selain itu juga rekaman Yosua yang terlihat masih hidup serta teka-teki ada tidaknya sarung tangan hitam yang dipakai Sambo sebelum pembunuhan terhadap Yosua juga tengah dicari oleh hakim. Kalau kita lihat saudara, dari rekaman CCTV ini, saat Sambo berjalan menuju rumah Duren 3, ini bisa diperhatikan memang tidak terlihat jelas apakah Sambo ini mengenakan sarung tangan, baik di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan. Di sini hanya tampak tangan kanan Sambo masuk ke dalam saku. Namun tidak jelas apa yang dimasukkan oleh Sambo ke dalam saku tersebut. Ini adalah visual di mana ketika itu Verdi Sambo masuk ke dalam lokasi TKP Duren 3. Dan selanjutnya, tim kuasa hukum terdakwa Verdi Sambo bahkan meminta untuk memutar rekaman CCTV saat berada di rumah Saguling. Karena menurut dakwaan sempat disebut jika Sambo ini telah memakai sarung tangan sejak di rumah Saguling. Nah, kita lihat bersama, ini dia visualnya. Namun ternyata, lagi-lagi, rekaman CCTV ini tidak jelas menggambarkan tangan Verdi Sambo apakah mengenakan sarung tangan hitam, baik di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri. Tidak nampak. Dan kalau kita hubungkan dengan permintaan sebelumnya, permintaan tayangan video ini adalah untuk memastikan apakah Pak Verdi Sambo menggunakan sarung tangan hitam atau tidak. Nah, tadi sama-sama kita lihat tidak ada penggunaan sarung tangan hitam. Sementara penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan menemukan ada 4 kejanggalan saat melakukan identifikasi dan juga olah TKP dari lokasi penembakan Yosua. Yang pertama, saudara, penyidik tidak menemukan luka pada tubuh Eliezer, ditambah pula tidak ditemukan tetesan darah yang memperkuat jika ada peristiwa tembak-menembak pada saat itu. Tidak adanya ponsel dan juga dompet milik Yosua juga dianggap janggal oleh penyidik, serta posisi pistol Yosua yang berada di tangan kiri Yosua. Padahal diketahui selama ini Yosua ini tidak kidal. Dan masalah identitas tidak ada juga yang melihat. Kemudian yang kedua terkait posisi senjata HS yang informasinya saat itu adalah milik Yosua, berada di posisi sebelah kiri. Kami tanyakan kepada rekan-rekan ajudan bahwa yang bersangkutan ternyata tidak kidal. Richard menembakkan pertama kali dan langsung mengenai bagian dada, sampai akhirnya almarhum Yosua tetap melakukan tembakan ke arah Richard. Itu almarhum berjalan sambil menembakkan. Menurut pemahaman kami, ketika proses berjalan tersebut, ketika dia sudah tertembak, seharusnya ada tetesan darah. Baik, anak-anak sekalian, kita akan lanjutkan ke tayangan video dari kasusnya Iwayan Mirna, ya, yang diduga meninggal karena adanya kopi apa namanya? Selamat menyaksikan. Mendatangi meja 5 Pak, 17, 18, 20. Nah itu gerakan tangan terdakwa sebelah kiri. Kedatangan korban Mirna dan Hani. Ya, pelukan. Setelah itu korban Mirna dan Hani duduk di sofa. Mirna duduk di tengah dan Hani di ujung sofa.
kita lihat itu Mirna duduk di tengah sofa, ya, dan Hani duduk di ujung sofa. Jadi Mirna diapit oleh Hani dan Jessica, kan satu Jessica. Artinya di tengah-tengah Mirna ya? Di tengah-tengah korban Mirna. Kemudian 17.18.30 Mirna menggeser gelas ke depannya. Itu di yang awal itu, jadi kalau kita zoom di sebentar ahli. Ya. Itu sebelum digeser itu gelas, apakah sudah ada nampak di situ sedotan? Kita lihat yang mulai sama-sama. Ya, itu ulangi back lagi supaya lebih jelas. Baik, ya ini dia ya maju, dia duduk, Mirna duduk dan Hani duduk. Kita lihat sama-sama posisi gelas yang di ujung, yang di posisi tadi terhalang sama paper bag, nanti ditarik ke depannya dan jalan. Terus ya ada stop. Ketika tangan kiri Mirna, tangan kiri Mirna mengambil sesuatu di atas gelas. Sudah di atas gelas? Di atas gelas. Jadi sesuatu, kalau kita ulang lagi. Jadi menurut rekaman CCTV, posisi yang diambil itu adanya di dalam gelas. Ngambil pakai tangan kiri, kita lihat sama-sama. Bukan diambil dari sedotan ya? Apa dari tatakan? Bukan, ada di, kita lihat sama-sama itu posisi tangan itu ada di atas, bukan di bawah. Tangan kiri bukan di bawah. Kalau misalnya sedotan di bawah, tangan kiri di bawah. Ini posisi tangan kirinya ada di atas. Coba ya, maju ini, geser. Nah, tangan kiri itu ya, zoom out supaya lebih jelas lagi. Terlalu blur. Ya, mundur lagi. Stop. Back. Kita ulang lagi, ya maju. Kita lihat itu tangan kirinya, kita lihat sama-sama. Nah itu tangan kiri bergerak, tangan kiri terus ya. Tangan kanan langsung di atas gelas itu. Jadi tangan kiri seperti mengambil sesuatu, dilanjutkan dengan cepat tangan kanannya. Baik, tentu karena ini adalah olah TKP, jadi kita cukupkan sampai di sini ya. Tapi kita sudah mendapatkan hasil dari informasi bahwa Iwayan Mirna Solihin meninggal karena meminum kopi ya, yang sudah tercampur dengan cyanida. Oleh karena itu, silakan kembali ke lembar kerja peserta didik masing-masing, kemudian didiskusikan, kemudian ada kajian literatur ya. Kalian silakan untuk mendiscovery atau menemukan dari kajian literatur, baik dari buku siswa maupun dari berselancar ke internet. Ya, Bapak langsung bimbing nanti dari kelompok, mulai dari kelompok Marsina sampai dengan kelompoknya Mirna. Ya. Baik, kelompoknya Marsina sudah sampai di mana? Silakan untuk didiskusikan ya satu sama lain kajian literaturnya. Ya. Ya, nama siswanya sesuai dengan bulan atau di sini. Ya, silahkan ditulis. Tapi pada intinya sudah menemukan ya itu yang penyebab dari kasus meninggalnya Marsinah ya. Ya, baik, silakan dituangkan ke dalam KPD-nya. Ya. Jawabannya di situ. Ya, bisa ditulis di situ aja. Dilengkapi dengan kajian literatur ya. Kalian boleh berselancar ke internet untuk menemukan hasil-hasil temuan terkait dengan kasus Brigadir Yosua ya. Oke, gitu ya. Apalagi persidangannya masih berjalan sekarang kan? Ya, silakan. Oke. Ya, maju Pak. Ya. Nah, kalau ini ada yang ditanyakan? Ya boleh, tidak apa-apa kan kita hasil kolaborasi yang antara anggota kelompok kan. Ini Olivier Cafe. Ya udah nggak apa-apa. Iya maaf ya. Olivier Cafe. Grand Indonesia Jakarta. Baik, Bapak berikan waktu 15 menit ya untuk menganalisa kasus pelanggaran HAM sesuai dengan topik kelompoknya masing-masing. Cukup ya 15 menit ya. Nanti setelah ini kita akan mempresentasikan secara bergantian dari mulai kasus Marsina sampai yang terakhir
tentang kasus kopi sianida dari Jessica Wongso yang meninggal adalah Iwayan. Siapa Iwayan? Siapa? Iya, Iwayan Mirna Solihan. Oke, baik. Tadi setelah kita menyimak tayangan video, kemudian kalian sudah berdiskusi dan mengisi lembar kerja peserta didik, tibalah saatnya sekarang kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok bersama-sama. Bapak minta perwakilan dari masing-masing kelompok nanti bergantian untuk menyampaikan hasil analisa dan hasil dari diskusi kelompoknya. Nah, kita mulai dari kasus Marsinah dulu ya. Nah, oleh karena itu kepada kelompok Marsinah, waktu dan tempat disilahkan ya. Nah, nanti perkenalkan dulu nama siapa gitu nah ya. Oke, silakan. Kita berikan aplaus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hasil analisis kami tentang topik kasus pelanggaran hak asasi manusia. Di sini kita mengambil topik tentang kasus pembunuhan Marsinah. Pertanyaan yang pertama yaitu, kemukakan apa yang menjadi penyebab peristiwa pelanggaran HAM atas pembunuhan kasus Marsinah? Yaitu penyebabnya pada awal tahun 1993, pemerintah mengeluarkan imbauan pada pengusaha Jawa Timur untuk menaikkan gaji pokok karyawan sebesar 20%. Namun, imbauan itu tidak segera dikabulkan para pengusaha, termasuk PT CPS tempat di mana Marsinah bekerja. Alhasil, itu memicu unjuk rasa dari para buruh yang menuntut kenaikan upah. Selanjutnya, kesimpulan apa yang didapat dari peristiwa kasus pelanggaran HAM tersebut? Kesimpulannya, dari kasus pembunuhan Marsinah dapat dilihat bahwa penegakan hukum para pelaku HAM masih tergolong lemah. Harapan kami, penegakan hukum di Indonesia dapat adil, tegas, dan memberikan ganjaran yang sesuai sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik, serta tidak menciptakan hukum negara yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Sekian hasil analisis dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Demikian hasil analisa dari kelompok 1 tentang kasus pembunuhan Marsinah. Dan silahkan selanjutnya adalah kasus pembunuhan Munir terlebih dahulu. Kepada perwakilan kelompok yang terkait dengan pembunuhan Munir, silakan untuk mempresentasikan hasil analisis dan silakan ke depan. Sampaikan dulu ya namanya siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Harsana. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan kasus atas pembunuhan dari Munir Said Tholib. Yang pertama, apa penyebab peristiwa kasus pelanggaran HAM terhadap Munir Said Tholib? Berdasarkan hasil otopsi kami diketahui bahwa penyebab kematian sang aktivis yang terkesan mendadak adalah karena adanya kandungan arsenik yang berlebihan di dalam tubuhnya, yang dimana racun arsenik ini dimasukkan di dalam mie goreng yang disajikan. Munir meninggal ketika melakukan perjalanan menuju Amsterdam, Belanda. Ia berencana melanjutkan S2 Hukum di Universitas Utrecht, Belanda pada tanggal 7 September 2004. Dia menghembuskan nafas terakhirnya ketika pesawat sedang mengudara di langit Rumania. Yang kedua, kesimpulan apa yang bisa didapat dari peristiwa kasus pelanggaran HAM tersebut? Kesimpulan yang bisa diambil dari kasus pembunuhan Munir adalah bahwa hak warga negara dalam mendapatkan kebenaran dan keadilan belum dipenuhi oleh negara. Itulah sedikit presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, dua analis kelompok tadi sudah semakin
semakin mengerucut kepada permasalahan dan kita mendapatkan konsep pembelajaran yang berbasis masa ya. Nah, problem based learning. Baik, kita lanjutkan ke kelompok yang ketiga, yaitu kelompok Brigadir Joshua terlebih dahulu. Ya, silakan perwakilannya untuk menyampaikan hasil analisa kelompoknya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mewakilkan dari kelompok saya hasil analisis dari kasus Brigadir Joshua. Ya, pertanyaan pertama, kemukakan apa yang menjadi penyebab peristiwa kasus pelanggaran HAM di atas. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan dugaan motif yang mendasari pembunuhan berencana pada Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Ia menduga motif itu dipicu oleh laporan istri Freddy Sambo, Putri Chandrawati, tentang persoalan asusila. Pertanyaan yang kedua, kesimpulan apa yang didapat pada peristiwa kasus pelanggaran HAM tersebut? Dugaan awal mengungkapkan bahwa Brigadir J meninggal usai terjadi baku tembak. Tapi seiring dengan perkembangan kasus, kronologi awal mula Brigadir J terkini semakin membuat publik tercengang. Dalam beberapa akun sosial media, CCTV Brigadir J di rumah Irjen Freddy Sambo terlihat jelas bagaimana Brigadir J sebelum meninggal dunia. Penyebab tewasnya Brigadir Joshua pada awalnya disebut karena baku tembak dengan Barda Eliezer atau Barda E. Hingga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kemudian membentuk tim khusus untuk mengusut kasus tewasnya Brigadir J. Awal mula dan kronologi kasus Brigadir J yang cukup pelik perlahan terbuka dan menemukan titik terang. Setelah proses penyelidikan berjalan, Kapolri Jenderal Sigit mengumumkan Freddy Sambo menjadi tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali ya, tadi analisanya menilai. Maka sudah sampai ada kesimpulan siapa tersangka dari kasus yang sedang dalam tahap persidangan ya. Kita menunggu vonis terakhir ya, dan berapa hukuman yang dijatuhkan kepada Freddy Sambo dan yang terlibat dalam pembunuhan Brigadir Joshua. Nah, terakhir kita akan meminta kelompok Iwayan Mirna untuk mempresentasikan hasil analisanya. Silakan. Kelompok terakhir. Berbalik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Nurham dari perwakilan kelompok 4 terkait kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Kami akan mempresentasikan hasil analisis kami terkait kasus pelanggaran HAM tersebut. Pertanyaan pertama, kemukakan apa yang menjadi penyebab peristiwa kasus pelanggaran HAM tersebut? Berdasarkan informasi yang kami dapat di internet, tersangka Jessica membunuh Mirna dikarenakan sakit hati karena kerap dinasihati Mirna soal pacarnya atau hubungan asmaranya. Sakit hati itu muncul setelah Mirna menyarankan Jessica agar putus dengan pacarnya yang suka kasar atau tak bermodal. Kemudian pembunuhan tersebut dilakukan dengan dimasukkannya zat yang berasal dari racun cyanida ke dalam kopi Vietnam oleh tersangka yang diminum oleh korban di Cafe Olivier Grand Indonesia, Jakarta. Pertanyaan kedua, kesimpulan apa yang bisa didapat dari peristiwa kasus pelanggaran HAM di atas? Berdasarkan hasil analisis kelompok kami terkait kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, kasus tersebut telah terselesaikan dengan ditetapkannya Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan hukuman 20 tahun penjara tentang pembunuhan berencana. Pelanggaran HAM yang terdapat dalam kasus pembunuhan Mirna yaitu terkait pelanggaran hak untuk hidup, hak untuk tidak mendapat perlakuan yang kejam, dan hak untuk rasa aman. Sekian hasil analisis dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, setelah kita tadi menyimak presentasi dari rekan-rekan yang mewakili kelompoknya masing-masing, barangkali ada tanggapan dari kalian, disilahkan. Ya, baik, silakan. Menurut saya pribadi, dari kasus-kasus yang sudah dijelaskan oleh beberapa kelompok, yaitu salah satunya itu Indonesia itu menjadi negara yang tertinggi kasus pelanggaran HAM. Dan aparat hukumnya, aparat hukum itu namanya juga menyampaikan argumentasi ya, tidak apa-apa. Berarti aparat hukumnya harus lebih tegas lagi ya, begitu ya? Oke, aparat hukumnya lebih tegas lagi. Kemudian instrumen hukumnya juga harus betul-betul bisa apa nak? Bisa menentukan apa? Mengimplementasikan. Iya. Harusnya atau menyelesaikan kasusnya dengan cara yang sudah. Ya, baik. Instrumen hukumnya harus mengena kepada seluruh lapisan masyarakat, gitu ya. Harus lebih tegas. Tadi ada istilahnya hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, begitu ya. Oke, baik. Masih ada yang mau memberikan tanggapan? Ya, boleh, silakan. Udah semuanya. Ya udah semuanya. Oke. Ya, boleh silakan. Ya, yang diharapkan ke depannya negara Indonesia itu bisa menjadi negara yang menegakkan hukum, tidak hanya untuk rakyat-rakyat yang bawah saja, tetapi tidak takut juga dengan para pejabat yang memiliki kekuasaan tinggi, sehingga Betul sekali, ya. hukum dapat ditegakkan dengan rata sama rata tanpa memandang jabatan ataupun tingkatan dari seseorang itu. Wah, luar biasa. Oke, baik, silakan. Ada lagi. Di sisi itu juga, saya harap untuk seluruh generasi muda saat ini agar mengerti tentang hukum di Indonesia, karena itu kan penting sekali, di mana sudah banyak terjadi hukum-hukum yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dihasilkan. Jadi tidak sesuai dengan kasus kenyataannya gitu ya, sehingga kadang-kadang masih ada rekayasa kasus hukum dan lain sebagainya, mungkin itu ya. Oke. Baik, anak-anakku sekalian, terima kasih atas kebersamaan kita pada kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Ya, harapan kami kalian bisa mengambil manfaat dari kegiatan belajar mengajar yang berbasis masalah ini. Kalian mampu menganalisa, kemudian kalian mampu menyepakati bahwa supremasi hukum adalah harga mati yang harus kita miliki. Ya. Tegakkan hukum meskipun langit akan runtuh. Itu adalah adugium yang sangat memberikan penekanan kepada kita bahwa hukum itu sangat penting. Ya. Indonesia merupakan negara hukum atau biasa disebut Rechtsstaat. Ya. Rechtsstaat. Pernah dengar istilah itu ya? Negara hukum, bukan Master atau negara yang berdasarkan kekuasaan. Semoga kedepannya kasus pelanggaran hak asasi manusia bisa ditekan lebih lanjut ya, sehingga tidak ada lagi korban-korban yang berjatuhan atas nama egoisme atau apa yang dinamakan dengan sikap kita yang tidak peduli dengan orang lain. Karena hak asasi manusia kita dibatasi oleh hak orang lain. Baik, bagaimana pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya, terima kasih. Kemudian ada kesulitan apa enggak? Pada saat tadi rangkaian dari mulai awal sampai dengan akhir presentasi kalian ada kesulitan apa di sana? Tidak ada ya? Alhamdulillah, tidak ada kesulitan apapun yang bisa kalian hadapi gitu ya. Baik, terima kasih. Baik anak-anakku sekalian, setelah refleksi kita nanti akan melakukan post-test untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran ini tercapai. Oleh karena itu silakan dikerjakan soal yang sudah ada dan nanti jawabannya Bapak tunggu. Demikian, terima kasih, dan untuk pertemuan yang akan datang kita akan berbicara tentang upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Assalamualaikum, terima kasih. Silakan dilanjutkan untuk berdoa. Sebelum pulang, mari kita bersama-sama membaca doa dalam hati. Membaca doa dalam hati mulai. Selesai. Memberi salam.